Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan teknik yang berbahagia, kembali pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang quadratic element atau elemen segi 4 Q4 sebagai bagian dari persoalan 2 dimensi pada mata kuliah metode elemen hingga. Selamat menyimak. Pembahasan pada materi quadrilateral elemen atau Q4 adalah sebagai berikut: fungsi perpindahan atau displacement function, shape function atau fungsi bentuk, natural coordinate, dan matriks B, serta stiffness matrix atau matriks kekakuan, dan evaluasi regangan strain evaluation. Berikut disajikan sebuah persamaan strain displacement atau regangan perpindahan, di mana perpindahan direpresentasikan oleh U dan V, dengan U adalah perpindahan pada sumbu X atau yang searah sumbu elemen, dan yang V adalah tegak lurus sumbu elemen. Di sini juga terdapat 6 konstanta, yaitu B1, B2, B3, B4, B5, B6 yang menyertai persamaan strain displacement tersebut. Selanjutnya, persamaan strain displacement akan kita ubah pada masing-masing nodal sebagaimana yang disajikan pada tampilan. Analog seperti elemen triangular atau elemen segitiga, maka shape function juga pada elemen segi 4 atau kuadrilateral ini kita nyatakan dalam koordinat natural, ya, dimana untuk 0,0-nya terletak di tengah-tengah, ya, sehingga pada nodal 1 untuk psi-nya adalah sama dengan min 1 dan eta-nya sama dengan min 1. Sedangkan pada koordinat nodal 3 itu psi-nya juga adalah plus 1 dan etanya adalah plus 1. Kemudian kita akan dapat mengevaluasi konstanta B tersebut, ya, dengan menggunakan bantuan determinan Jacobian, ya, yang diperoleh dari matriks Jacobian terlebih dahulu pada pembahasan constant strain triangle elemen. Nah, maka kita akan dapatkan elemen-elemen atau anggota dari matriks B tersebut. Berawal dari matriks B ini, kita akan dapat menyusun matriks kekakuan pada masing-masing nodal dari elemen Q4 atau elemen kuadrilateral nodal 4. Berikut diberikan sebuah contoh, ya. Diketahui sebuah elemen kuadrilateral bilinear, ya, Q4 yang diberi tumpuan sendi pada nodal 1 dan nodal 4, ya, dengan beban seperti terlihat pada gambar. Penyelesaian studi kasus menggunakan asumsi bahwa struktur dibagi menjadi satu elemen segi 4 atau Q4. Sifat material ditentukan, ya, properties materialnya, ya, kita anggap sebagai elemen baja, ya, E-nya sama dengan 200.000 megapascal dan Poisson rasionya atau V-nya sama dengan 0,3. Tebal elemen telah ditentukan 1 mm. Langkah pertama adalah menentukan elemen matriks B, ya. Di mana di sini kita menghitung dulu, ya, determinan Jacobiannya masing-masing elemen B dengan memperhatikan subskripnya, ya. Dari contoh misalkan di sini elemen B11 baris ke-1, ya, kolom ke-1 sama dengan elemen B pada baris ke-3 kolom ke-2, ya, pada elemen matriksnya yang berukuran 3 kali 8. Nah, di sini kita lihat ada cara menghitungnya bahwa Y24 ditambah SY43. S ini sama dengan psi, ya, pada koordinat natural, dan plus T Y32 dan T-nya adalah etanya, ya, pada koordinat sistem koordinat natural. Nah, bagaimana Y24? Y24 itu sama dengan Y4 dikurang Y2. Jadi koordinat pada Cartesius itu Y4 dikurang Y2. Begitu juga selanjutnya pada elemen-elemen matriks B yang lain. Untuk mempermudahkan perhitungan, maka elemen-elemen matriks B tersebut kita sajikan di dalam tabel mengikuti nodal-nodalnya, ya. Berturut-turut adalah node 1, node 2, node 3, dan node 4. Sebagaimana yang dilihat dalam tampilan. Contoh, kita akan menghitung elemen matriks Jacobian dulu, ya, pada nodal 1. Di sini nodal 1 S1 sama dengan min 1 atau psi 1 sama dengan min 1, ya. Ini sistem koordinat natural. Dan T1 sama dengan min 1. Ya, berarti di ujung pada node 1-nya, ya, pada nodal 1-nya pada sistem koordinat natural. Kita masukkan ke dalam persamaan matriks Jacobian, ya. Ya. Kemudian nanti kita akan dapatkan berapa determinan daripada matriks Jacobian tersebut. Langkah berikutnya adalah menentukan atau menghitung daripada elemen matriks B menggunakan determinan matriks Jacobian yang kita dapatkan pada langkah sebelumnya, ya. Langkah ini dilakukan sama, ya, atau analog terhadap nodal yang lain, nodal 2, 3, dan 4.
Setelah semua elemen matriks B telah terbentuk, maka kita akan memformulasikan masing-masingnya menjadi B transpos dan elemen matriks B. Karena kita akan menyusun matriks kekakuan masing-masing nodal. Nah, untuk menghemat, di sini kita ketahui bahwa nodal 1 dan nodal 4 itu sudah dikonstrain atau dikekang dengan tumpuan sendi, ya, dan tidak ada displacement translasi untuk kedua arah tersebut, ya. U1, P1, U4 dan P4 sama dengan 0. Nah, tapi ini disusun dulu, ya. Kemudian di sini juga kita akan diperkenalkan, ya, sebuah matriks E, di mana matriks E ini mengikuti asumsi kita problem plane stress-nya. Jadi kalau kita menghitung elemen tersebut sebagai plane strain, maka bukan menggunakan elemen matriks ini, tetapi menggunakan elemen matriks E yang lain sesuai dengan tinjauan atau problem yang kita hadapi plane strain. Langkah selanjutnya kita akan memiliki matriks kekakuan overall, ya, di mana di sini kita ketahui bahwa pada nodal 1 dan nodal 4 udah kita constrain, ya, sehingga tersedia matriks kekakuan, ya, terbentuk berukuran 8 kali 8 sebagaimana yang terlihat. Setelah melakukan reduction matrix, ya, dan kita hanya punya 2 dan 3, ya, di sini kita tinggal matriksnya hanya berukuran 4 kali 4, ya, yang semula tadi 8 kali 8 menjadi 4 kali 4. Oke. Nah, di sini kita diingatkan kembali tentang persamaan equilibrium atau persamaan keseimbangan, ya. Vektor gaya sama dengan matriks kekakuan kali vektor displacement. Nah, kemudian untuk mencari vektor displacement-nya, karena yang kita cari pertama kali adalah vektor displacement, maka kita tinggal menginverskan matriks kekakuan, kemudian dikalikan dengan vektor gaya yang ada. Dalam kasus ini kita peroleh bahwa U2 terjadi perpindahan sebesar 0,467 mm, ya. Kemudian V2-nya adalah 0,083 mm, U3 0,431 mm dan V3 adalah 0,116 mm. Berikut adalah verifikasi kita terhadap pemodelan numerik dengan menggunakan software atau aplikasi yang juga berbasis metode elemen hingga. Ya, namun di sini elemennya, elemen kuadrilateral ini kita bagi dengan beberapa macam bias. Beberapa displacement juga sudah diukur, ya, mulai dari yang pada nodal 2 dan nodal 3, ya, masing-masing juga. Nah, jika ada perbedaan, ya, dalam beberapa angka, itu bisa disebabkan salah satunya dari perhitungan luasan bias elemen ataupun juga pada aspek rasio yang kita gunakan di elemen pemodelan numeriknya. Berikut adalah tampilan kontur tegangan yang dihasilkan oleh pemodelan numerik menggunakan program komputer berbasis metode elemen hingga, ya. Pada sebelah kiri adalah diagram kontur tegangan stress point misses, ya. Sementara yang kedua adalah stress point misses juga, namun yang deform dan berturut-turut diikuti oleh tegangan geser arah 1-2, ya. Untuk cara manualnya, teman-teman bisa menggunakan, ya, elemen matriks B tadi, ya, elemen matriks B pada masing-masing nodal ataupun yang overall jika ingin melihat overall, dan kemudian mengkalikannya dengan vektor displacement yang didapat, maka kita akan dapatkan regangan. Nah, setelah kita dapatkan regangan, kita cukup kembali ke hukum Hooke, pilih modulus elastisitasnya menggunakan kriteria masing-masing apakah plane stress atau plane strain, maka kita akan dapatkan kontur tegangannya seperti ini juga. Berikut adalah beberapa referensi yang bisa teman-teman pelajari untuk pemahaman lebih lanjut. Yang pertama adalah berkaitan dengan metode kekakuan langsung, bisa mempelajari pada buku yang berjudul Aplikasi Matriks untuk Analisis Struktur, karya saya sendiri, ya. Kemudian buku berikutnya tentang finite element yang sering saya gunakan adalah yang pertama adalah dari Profesor Klaus dan Profesor Berti, ya. Kemudian metode elemen hingga dan aplikasi karya Profesor Insinyur Bambang Suendro MSc PSD. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendukung Enable Project Channel. Jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Sekali lagi, terima kasih. Tetap sehat, tetap berbakti kepada orang tua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.